Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Bersama saya Jaleha. Kali ini tema perbincangan kita yaitu dengan tema sistem ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian di Indonesia. Sekarang kita lagi kedatangan narasumber yang Masya Allah nih. Namanya Kak Ilka Prastika. Beliau adalah salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Nah, gimana nih kabarnya Kak Ilka? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya lagi apa aja nih? Kalau sekarang sih lagi kuliah ya, lagi musim punya UAS juga, terus ada beberapa organisasi juga yang diikuti gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Oh ya Kak, langsung saya mulai aja kali ya ini untuk pembahasan kita. Iya, mulai. Di sini kan tema perbincangan kita itu tentang sistem ekonomi, yang mana kan sistem ekonomi ini adalah keseluruhan suatu hal penting dalam suatu negara, yang mana untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakatnya, yang mana di dalam hal itu tuh produsen, konsumen, pemerintah, bank dan sebagainya itu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan ekonominya itu sehingga bisa terbentuk suatu sistem yang dinamis dan dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, oleh karena itu kan penentuan sistem ekonomi dalam suatu negara itu kan sangat penting, yang mana dalam hal dapat mempengaruhi pelaksanaan ekonomi di dalam suatu negara tersebut, yang mana untuk mampu mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya tadi. Nah, dari yang saya ketahui ya, ada banyak sekali sistem ekonomi yang diaplikasikan di dunia ini. Nah, gimana ya? Salah satunya itu sistem ekonomi Islam ya. Jadi di sini saya mau nanya sama Kak Ilka, gimana sih menurut pandangan Kakak sendiri terhadap sistem ekonomi Islam ini? Iya ya, kalau di dalam sistem ekonomi Islam itu kan ya sudah mencakup seluruh kehidupan manusia ya. Kalau misalnya bagi kita yang beragama Islam nih, dan juga di dalam kehidupan kita kan harus seimbang, yang mana antara ibadah dan muamalah. Nah, ibadah kita juga harus seimbang, muamalah kita juga harus seimbang. Kalau bisa tuh sambil muamalah sambil ibadah kayak gitu kan. Nah, dan ibadah kita tuh juga harus melebihi dari muamalah kita. Nah, sistem ekonomi Islam inilah yang mewajibkan kita untuk mengamalkan dan menjadikan ibadah itu lebih penting daripada yang lain, dan bukan cuma kalau misalkan ibadah aja, tapi muamalahnya kita juga aman kayak gitu, teratasi dan seimbang ya harus seimbang. Dan di dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri, terusnya di Indonesia itu sudah sudah mulai berjalan, bukan kalau dibilang berjalan dengan baik masih belum sih, tapi masih tahap berkembang kayak gitu kan. Nah, mana di situ ada kegiatan kita di Indonesia itu juga ada yang namanya pengharaman riba, terus ada juga kegiatan sektor real kayak gitu kan, kegiatan sektor yang nyata adanya kayak gitu. Masya Allah sekali ya. Jadi kemudian kelebihan yang dapat kita ambil juga dari sistem ekonomi syariah ini itu sistem ekonomi syariah ini juga yaitu sistem ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, rasa keadilan, kebersamaan, dan juga dapat menghapus kemiskinan, serta dia itu tidak menguntungkan hanya untuk satu pihak saja ya Kak ya. Maksudnya dia itu dapat menguntungkan kedua belah pihaknya dalam bermuamalah itu. Dan juga sistem ekonomi syariah ini dia itu transparan dan dapat memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakatnya, baik masyarakatnya yang muslim maupun masyarakatnya yang non muslim. Ya, gimana Kak? Iya, itu tuh benar sekali ya. Kalau misalkan ekonomi Islam tuh bukan cuman untuk masyarakat muslim, dan itu tuh bukan semata-mata cuman bank syariah aja, tapi yang lain juga mencakup kayak gitu kan, yang mana penerapannya itu non muslim pun bisa, kayak di Amerika, Inggris, atau di benua luar sana, di Eropa sana, mereka tuh menggunakan sistem yang namanya sistem ekonomi Islam, walaupun mereka tuh tidak melabelkan bahwa ini loh sistem ekonomi Islam kayak gitu, enggak kayak gitu, mereka tuh gak bilang syariah, tapi tetap mereka tuh menggunakan yang namanya sistem itu kayak gitu. Ada juga ya di beberapa negara. Iya, ada. Iya. Oke, baik Kak, kita lanjut ya. Di sini pembahasan kita akan sedikit mendalam lagi. Ekonomi Islam ini kan sejatinya mampu ya untuk menjadi solusi atas jawaban persoalan kekinian, tentunya dengan dukungan dari segala pihak ya Kak ya. Pasti dari itu.
Nah, iya itu tadi kan bahwa sistem ekonomi Islam ini tuh masih dalam tahap pendewasaan, masih yang disebut bilang, yang Jenderal bilang tadi kan bahwa bukan hanya satu dua orang aja yang menyuarakan ekonomi Islam itu, tapi kita semua itu harus kayak gitu, bukan cuma sebatas ini loh ekonomi Islam gitu, tapi kita tuh juga harus mempraktekkan kayak gitu. Nah, jadi memang tidak mudah ya untuk kita membumikan ekonomi Islam ini. Akan tetapi bukan sesuatu yang mustahil kan, kalau ekonomi Islam ini sendiri itu akan mampu nanti menjelma menjadi sistem perekonomian yang bernilai dan terbukti secara sains kan? Iya, memang betul. Karena kan di Indonesia sendiri juga mayoritasnya umat Muslim, umat Islam, dan kalau misalnya kita lihat secara sains, justru ekonomi Islam ini sangat memberikan solusi yang signifikan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita itu bisa menjalankan kehidupan kita, bayangkan aja Islam itu mengatur kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu juga yang disebut dengan ekonomi. Ekonomi itu bukan sekedar kita jual beli, kita bertransaksi, tapi ekonomi itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu yang namanya ekonomi kayak gitu teman-teman. Tapi gimana nih Kak dengan fakta yang menyatakan bahwa literasi ekonomi syariah di Indonesia tahun 2019 itu hanya mencapai 16,3% saja. Lalu dari tahun ke tahunnya itu hanya ada sedikit penambahan. Bahkan fakta mengejutkannya lagi dari Bapak Joko Widodo sendiri, di situ indeks literasi ekonomi syariah Republik Indonesia itu masih maksudnya masih rendah gitu ya. Sekarang baru mencapai 16,2% saja. Nah, dari sini kan terlihat bahwa literasi ekonomi syariah ini masih kurang, yang mana masih kurang tepat gitu ya bagi masyarakat yang masih awam. Nah, jadi saya mau tanya nih Kak sama Kakak, bagaimana sih seharusnya peran pemerintah itu untuk mampu menangani minimnya literasi terkait sistem ekonomi Islam ini, yang mana kan masyarakat kita itu masyarakat yang ada di Indonesia ini kan terbilang mayoritasnya beragama Islam gitu kan? Ya, kita kira karena yang mayoritas negara Indonesia ini kan Islam ya. Nah, jadi itu lebih memudahkan untuk men-share yang mana arti dari ekonomi Islam itu sendiri, dan Islam itu mempermudah ya teman-teman. Sekali lagi, nikmat Islam tuh, nikmat iman, ihsan dan Islam itu sangat-sangat mempermudah kita gitu. Apalagi dalam yang namanya bidang ekonomi. Jadi kita itu nggak perlu ragu kayak gitu ya, nggak perlu ragu lagi ya, nggak perlu ragu lagi, sudah terjamin gitu, sudah terjamin. Jamnya oleh siapa? Jamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan kita itu selain dari doa juga ada usaha kayak gitu. Nah, itu sih yang memang harus kita perhatikan. Dan kalau dari segi pemerintahnya, pemerintah itu setidaknya juga harus lebih memperhatikan. Tapi yang Yurika ketahui salah satunya ialah Indonesia peduli dengan ekonomi syariah, yang mana bank-bank syariah yang masih dalam tahap perkembangan justru ini tuh sudah digabungkan sekarang kan, teman-teman juga pasti tahu kok, yang mana jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi semua bank-bank syariah yang misalkan BNI Syariah, BNI Syariah itu bukan lagi sebutannya seperti itu, tapi sudah bertransformasi dengan yang namanya disebut dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi itu sih menurut Yurika jalan pemerintah untuk memajukan yang namanya ekonomi syariah kayak gitu. Berarti untuk literasi, untuk meningkatkan literasi itu tadi pemerintah itu harus harus memberikan perhatian yang lebih serius lagi, baik berupa dukungan penuh terhadap praktek ekonomi syariah itu sendiri, dan juga salah satunya itu dengan meyakinkan beberapa pihak yang masih ragu terhadap perbankan syariah ya kayak misalnya yang tidak hanya bermanfaat. Misalnya perbankan syariah itu kan yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam saja, tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam semata, akan tetapi juga bagi rakyat Indonesia secara keseluruhannya gitu kan. Oke, baik, kalau biasa sekali. Jadi pada intinya itu memang perlu adanya tenaga ekstra dalam hal mengedukasi, menyadarkan, serta meningkatkan literasi masyarakat terkait ekonomi Islam itu sendiri. Oke, kita lanjut seperti yang sudah kita ketahui tadi kan, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sistem ekonomi Islam di Indonesia itu kan sedang mengalami kenaikan tren ya, seperti yang kita katakan, seperti adanya BSI gitu kan.
negara kita. Maksudnya itu kayak bukti nyatanya gitu loh Kak, kayak ekonomi Islam ini mampu gitu meningkatkan ekonomi di negara kita. Oke, salah satunya yaitu zakat dan wakaf ya teman-teman, yang mana zakat dan wakaf ini mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran, dan itu zakat itu sudah sangat kompleks kayak gitu kalau untuk menunjang yang namanya keuangan negara kayak gitu. Nah, jadi bukti nyatanya itu ya itu tadi zakat dan wakaf kayak gitu untuk kesejahteraan umat seperti itu. Gimana tuh sama yang transaksi produk halal di e-commerce gitu? Ya, nah ini juga menunjang karena itu termasuk juga untuk menunjang peningkatan ya ekonomi syariah ya. Oke baik teman-teman, di sini jelas simpulkan ya. Jadi sistem ekonomi Islam itu sejatinya mampu untuk menjadi sistem perekonomian di Indonesia. Apalagi kan kebanyakan gitu masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri ini mayoritasnya itu adalah muslim, beragama muslim, penduduknya itu beragama muslim mayoritasnya. Maka upaya dalam merealisasikannya tentu akan sangat mudah, bukan ya Kak ya? Apalagi kan mendapat dorongan juga dari pemerintah dan dapat mendapat dorongan juga dari masyarakat muslimnya ini sendiri, dan pemerintahnya juga ikut mendukung. Terus juga semakin banyak pula masyarakat yang sadar dan mulai beralih ke perbankan syariah untuk menghindari sistem riba dan berbagai aktivitas ekonomi yang tidak sesuai syariat Islam. Nah, jadi sistem ekonomi Islam ini bukan berarti hanya diperuntukkan hanya untuk masyarakat yang muslim saja, tidak seperti itu ya. Masyarakat yang non muslim pun tentu tidak akan dirugikan dengan adanya sistem ekonomi Islam ini di Indonesia ya Kak. Karena kan sistem ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan seluruh umat dan masyarakat gitu. Mungkin sampai gimana ya, kita sudahi saja apa perbincangan kita pagi hari ini gitu. Terserah aja sih kalau kasih gimana udah aja. Ada pesan dan pesan gitu buat teman-teman semua supaya lebih sadar lagi untuk meningkatkan perekonomian Islam di negara kita gitu. Iya, ekonomi Islam ya teman-teman. Nah, jadi kuncinya itu dari diri kita sendiri, yang mana kalau misalkan diri kita sendiri bisa membuat suatu perubahan, pasti dari hal kecil itu akan berubah. Nah, jadi berusahalah kita kalau misalkan nggak bisa langsung dari hal besar, setidaknya kita membantu dari hal yang terkecil, dan itu sedikit demi sedikit akan banyak yang sadar akan hal itu kayak gitu kan. Nah, jadi semuanya itu bermulai dari diri kita sendiri, dan suatu saat nanti juga akan kembali ke diri kita sendiri, yaitu pertanggungjawaban kayak gitu. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast di pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ilmu yang sudah kita berikan. Semoga bermanfaat untuk kita dan semuanya bertambah gitu. Oke teman-teman, kita akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum